ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk setiap kita boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Minggu yang baru diberikan Tuhan untuk kita selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini kita mau datang membawa hidup kita, hati kita yang terbaik, penyembahan kita khusus untuk Tuhan yang maha mulia. Dan mari saudara, saat ini saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 34 ayat 2 sampai 4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami dan ini menjadi kerinduan kami. Untuk kami memuliakan namamu, untuk kami memasyurkan namamu Tuhan. Biarlah orang-orang melihat Engkau di dalam kami Yesus. Biarlah ada Engkau di dalam kami. Dan kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Tuhan. Syukur bagimu Yesus, syukur bagimu. Haleluya, glory hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus, sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak. Terima pujian kami Tuhan, terima penyembahan kami Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Dengan hati yang bersuka cita kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. 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 Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Kami masyurkan Engkau Yesus. Kami agungkan, sebab hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Yesus. Amin, amin Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
namanya Yesus Allahku, besar kuasanya, dahulu sekarang tak pernah berubah, Dia sanggup, Yesus terima kasih Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Yesus, hanya Engkau yang sanggup Bapa. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku, sebab hanya Kau Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya Yesus, besar kasih-Nya dahulu. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, sebab hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Lebih lagi nyatakan Dia sanggup. Pulihkan Tuhan, sembuhkan Tuhan. Haleluya, Ya sanggup, Yesus sanggup. Kami nyatakan dengan iman kami Tuhan, apapun perkara dalam hidup kami Yesus, berjalan bersama Engkau kami bisa melewatinya Tuhan. Haleluya. Pulihkan Tuhan, pulihkan. Engkau yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Mari jemaat saja nyatakan, ya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Oh sikiara baralaya sikiara baralaya. Uriala baralaya sikiara baralaya.
imanmu nyatakan, Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, sebab hanya Kau yang sanggup Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Glory, Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, biarlah mukjizat-Mu kami rasakan hari ini Tuhan. Mukjizat kesembuhan daripada Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau nyatakan bersama-sama Tuhan. Aku punya Tuhan yang amin. Engkau sanggup Yesus. Engkau berjanji Tuhan. Kami terima Tuhan. Kami terima. Yang menerima angkat tanganmu. Nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji.
terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Kemenangan dari sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu membuat mujizat di saat kami mengalami kesulitan. Engkau yang membuka lautan menjadi terbelah dua karena kuasa, karena Tuhan. Kami bersepakat memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini Tuhan, hati kami, hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah pengabdian dan ibadah kami yang sejati dari hari ini dan untuk selama-lamanya. Kami akan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau akan menjadikan Tuhan sebagai Gembala kami. Engkau akan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Bapa kami yang baik, Bapa kami yang sempurna. Kami siap Tuhan bersama dengan umat-Mu memuji dan menyembah Tuhan. Berikan roh sukacita kepada kami, berikan roh kemenangan kepada kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat dari Tuhan dari surga memenuhi dan tercurah atas umat-Mu yang sedang beribadah ini. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami membuka ibadah ini. Semua yang percaya katakan Haleluya. Semuanya bersukacita, amin. Amin. Mari nyatakan kanan kirimu. Mari bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan. Amin. Mari nyatakan saudara. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan.
Raja mulia, Raja mulia, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya Yesus. Hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Pikiran kami yang terbaik Yesus. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena hanya firman-Mu yang memampukan kami. Hanya firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tidak akan gentar Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Dengan iman kami percaya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang sanggup Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Yesus, ku percaya. Kami beriman Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus.
Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Amin. Yesus, ku percaya padamu. Kau beriman dan sembuhkanku. Haleluya Tuhan. Kami mau serahkan saat-saat ini bagimu Yesus. Bagi Allah yang luar biasa. Oh Yesus, Yesus ku percaya pada. Sekali lagi dengan imanmu katakan, Yesus ku percaya pada. Oh, kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, sebab Kau yang berfirman. Haleluya, haleluya. Sebab firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu yang berkata, Kau yang menyembuhkan kami Tuhan, Kau sumber kekuatan. Oh, hanya di dalam Engkau, hanya di dalam Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang kekal, Raja damai. Oh. Haleluya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau menjamah setiap kami Bapa. Setiap kami anak-anak-Mu yang datang dengan kerinduan Tuhan. Engkau melihat hati kami Yesus, satu persatu Tuhan. Engkau mengetahui perkara kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab hanya Engkau yang sanggup Yesus. Amin Tuhan, amin, amin, amin. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Sungguh luar biasa Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu, kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk saat ini kami boleh menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami Bapa. Bapa kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau pegang setiap janji firman-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berfirman dan Engkau yang berjanji. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara.
Terima kasih untuk setiap janji firman-Mu Tuhan. Dan saat ini dengan hati yang luar biasa kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah atas setiap kami Tuhan. Berkata-katalah untuk kami Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu lebih dan lebih lagi dalam menyatakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk saat ini kami boleh ada dalam pujian penyembahan kami. Dan kami rindu Tuhan, kami juga boleh ada dalam pujian penyembahan kami yang lainnya Tuhan. Baik di rumah-rumah kami, di gereja kami, dimanapun kami berada. Kami mau nyatakan pujian dan penyembahan menjadi kebiasaan kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari setiap kita yang percaya katakan, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak dikasih Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, jika hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kumaha damang? Pangestu. Jadi setiap kita bertemu dengan orang pasti yang ditanya yang pertama kali adalah, Bapak sehat? Sehat Pak? Sehat ya. Makanya kumaha damang? Pangestu kayak gitu. Nah hari ini Bapak dikasih Tuhan, ketika seperti yang saya pernah bagian renungan yang pernah saya sampaikan di grup ketika saya mengikuti Rakerda, saya diberkati begitu banyak pembicara yang membicarakan tentang bagaimana gereja sehat itu harus berjalan kayak gitu. Dan pada hari ini kita juga akan belajar bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang sehat, kita menjadi gereja yang sehat di tempat ini. Semuanya pengen sehat? Sehat? Amin. Makanya banyak yang hobi olahraga sekarang Bapak Ibu. Nah, Bapak dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, di situ adalah model bagaimana gereja mula-mula itu berjalan, dan itu adalah model gereja yang sangat sehat. Pada hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul dan juga dari bagian-bagian firman Tuhan yang lain untuk kita boleh menjadi gereja yang sehat. Nah, Bapak dikasih Tuhan, mungkin dulu waktu SD pernah SKJ. Di sini ada yang dulu pernah ikut senam SKJ. Kalau sekarang kan ini kan apa Zumba kan. Kalau zaman saya dulu enggak ada yang namanya Zumba. SKJ 48 itu yang paling terkenal kayak gitu. Bahkan saya pernah ikut lombanya loh Bapak Ibu. Jadi zaman dulu itu setiap hari Jumat atau hari Senin habis olahraga pasti yuk kita senam dulu kayak gitu. Nah, kenapa? Karena mensana in corpore sano kayak gitu kan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat kayak gitu. Itu juga berarti demikian hal sama halnya dengan gereja. Di dalam gereja yang sehat terdapat anggota gereja yang sehat dan kuat. Amin. Di dalam gereja yang sehat terdapat jemaat yang sehat dan juga yang kuat. Terus apa sih pengertian dari gereja itu? Apa yang dimaksud dengan gereja? Ada banyak pengertian gereja. Menurut KBBI, gereja merupakan badan atau organisasi umat Kristen yang sama kepercayaan, ajaran, dan tata gerejanya. Jadi yang pertama menyangkut gereja sebagai sebuah organisasi. Kita semuanya berkumpul di tempat ini, Bapak Gembala sebagai pemimpinnya, kemudian ada wakilnya, bendaharanya, pengurusnya, itu gereja sebagai organisasi. Kita semuanya di tempat ini, ketika kita berkumpul di tempat ini, kita punya satu identitas, GSJA, itu adalah gereja sebagai sebuah organisasi. Tetapi juga ada pengertian yang lain, gereja berasal dari kata igreia, kemudian juga dari bahasa Yunani eklesia, itu yang berarti orang-orang yang dipanggil keluar. Berarti gereja juga bersifat pribadi. Makanya ketika kita sekolah minggu dulu kan ada lagunya, aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja, gitu kan. Berarti gereja sebagai sebuah organisasi, tetapi juga gereja sebagai pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini. Saya adalah gereja, Bapak Ibu adalah gereja, kita semuanya gereja Tuhan. Jadi ketika saya membicarakan gereja, itu berarti sebagai sebuah organisasi, tetapi juga menyangkut pribadi kita masing-masing sebagai seorang pribadi. Nah, hari ini kita akan belajar 3 pernyataan Bapak Ibu dikasih Tuhan tentang bagaimana sebuah gereja itu harus berjalan. Kita akan melihat yang bagian pertama. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2,
ketiga, dalam gereja yang sehat, jemaat mengalami kemenangan dan selalu ada orang lain yang dimenangkan. Puji Tuhan. Dalam gereja yang sehat, jemaat mengalami kemenangan dan selalu ada orang lain yang dimenangkan. Pernyataan ini mengandung dua makna Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang bagaimana kehidupan jemaat yang mengalami kemenangan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kita lebih daripada pemenang oleh siapa? Yang mengasihi kita. Jadi Bapak dikasihi Tuhan, kemenangan di sini bukan berarti kita menang secara duniawi, artinya sukses atau hal materi, tetapi menang di dalam hal iman. Bapak dikasihi Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan, di saat itulah kita mendapatkan satu kemenangan, yaitu kemenangan atas dosa dan juga kematian. Jujur Bapak Ibu dikasihi Tuhan, salah satu hal yang paling ditakuti oleh manusia adalah kematian. Kalau ketika pacaran kayak gitu, sayang, aku sangat cinta sama kamu, aku rela mati bagi kamu. Tapi ketika naik motor, gitu loncat sendiri gitu kan. Ketika apa loncat sendiri dia dibonceng, banyak orang bilang berani hidup, berani mati, tetapi kenyataannya apakah seseorang itu berani mati duluan kayak gitu. Banyak orang melakukan banyak cara supaya dia tetap selamat. Gimana caranya supaya saya itu yang penting saya selamat dulu. Banyak orang berusaha mencari cara supaya menghindari kematian. Panjang umur, olahraga, minum obat-obatan, gaya hidup sehat seperti. Kenapa mereka melakukan hal itu? Ya karena supaya tidak cepat mati aja kayak gitu. Tetapi di dalam Tuhan kita menemukan satu kebenaran, yaitu kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ketika 1 Korintus 15 ayat 57 Paulus menuliskan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberitakan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mendapatkan satu kemenangan di dalam Tuhan, yaitu kemenangan atas dosa dan juga kematian. Makanya Paulus berani bilang, karena bagiku mati adalah keuntungan dan hidup adalah kesempatan untuk memberi buah. Jadi Bapak dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, ya wajar kalau kita pengen selamat. Tapi jangan sampai ketika kita mengikuti Tuhan, kita masih berpikir, saya nanti kalau mati masuk surga enggak ya, kayak gitu. Jangan sampai ketika ditanya orang ketika kita bertemu, kamu Kristen ya? Iya. Kamu kalau mati masuk surga atau enggak? Enggak tahu. Saya juga enggak ngerti kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu Bapak Ibu. Ketika ada orang bertanya, kamu Kristen ya? Iya. Katanya kalau kamu mati masuk surga? Iya. Kenapa? Karena saya punya orang dalam. Ya kan Tuhan Yesus bilang bahwa hanya orang yang dari sana sajalah yang bisa menuntun. Kan Tuhan Yesus dari sana, berarti Tuhan Yesus itu orang dalam Bapak Ibu. Kita punya koneksi orang dalam Bapak Ibu, jadi backingan kita kuat kayak gitu. Jadi ketika ditanya, kamu mati masuk surga? Iya. Kenapa yakin? Ya karena saya punya orang dalam kayak gitu kan. Tuhan Yesus itu orang dalam saya kayak gitu kan. Jadi mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, milikilah keyakinan iman bahwa kita menang dari dosa dan juga kematian. Kita harus hidup dengan percaya, dengan penuh keyakinan bahwa sekalipun mati adalah keuntungan, tetapi kalau Tuhan masih memberikan kita umur panjang, itu berarti kita harus bekerja untuk memberi buah. Kemudian, di dalam Tuhan, kita juga mengalami kemenangan atas menghadapi pencobaan. Di dalam hidup ini, siapa sih yang tidak punya masalah? Siapa sih tidak punya pergumulan? Semuanya punya. Anak-anak yang masih teens pun kalau ditanya punya masalah enggak? Punya Kak. Masalahnya apa? Gebetan saya cuek sama saya Kak, kayak gitu. Saya sudah WA, SMS tapi cuma dilihat saja enggak dibales. Itu masalah buat saya kayak gitu. Ya itu masalahnya anak-anak teens. Masalahnya orang tua beda lagi. Aduh Kak, kalau awal semester itu rasanya kayak mimpi buruk kayak gitu kan. Jadi
Jadi semuanya orang itu akan punya masalah, punya pergumulan, punya hal-hal yang harus dihadapi dalam kehidupan ini. Tetapi percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tidak pernah menghadapinya sendirian. Kita punya Tuhan yang berserta dengan kita. Dia Allah yang Immanuel dalam hidup kita. Kadangkala iblis memakai banyak keadaan supaya kita merasa kita sendirian. Kayaknya seakan-akan aku saja yang mengalami ini. Kenapa orang lain enggak? Kok kayak aku saja yang banyak masalah? Kok aku saja yang banyak pergumulan? Lihat Mas Antoni selalu tertawa cekikian. Bapak Ibu belum tahu saja. Semua orang punya masalah, semua orang punya pergumulan. Tetapi yang pasti adalah semua orang punya Tuhan. Amin. Semua di sini punya Tuhan yang sama, Allah yang kita kenal dalam pribadi Yesus yang Immanuel dalam hidup kita. Makanya di dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Menang dalam pencobaan itu bukan berarti ketika kita punya masalah, tiba-tiba masalahnya langsung beres Bapak Ibu. Bukan berarti ketika kita punya pergumulan, tiba-tiba pergumulan itu langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi menang dalam pencobaan bisa juga berarti sekalipun kita punya masalah, iman kita bertumbuh. Sekalipun kita punya masalah, kita menyadari bahwa Allah beserta dengan kita. Kita menyadari bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Karena kan dalam pikiran kita kadang-kala loh, kalau saya menang, saya lebih daripada pemenang, ya berarti kalau saya punya masalah, masalahnya langsung beres. Tetapi kenapa Tuhan sampai sekarang kok masalahnya belum hilang? Berarti saya belum menang. No. Lihat, kadang-kala Tuhan pakai hal itu untuk membuat iman kita semakin kuat. Untuk kita menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi pergumulan, ingatlah bahwa Tuhan yang mengasihi kita, Dia yang akan memberikan kepada kita kemenangan. Kemudian juga jemaat mengalami kemenangan atas kuasa gelap. Baru-baru ini lagi booming Bapak Ibu film kuasa gelap kayak gitu. Itu duplikatnya Exorcism. Kalau versi barat itu Exorcism, kalau versi Indonesia kuasa gelap. Ya ceritanya hampir sama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berapa banyak orang yang masih takut sama setan? Saya tuh sering sama anak-anak teens gitu. Kamu takut sama setan enggak? Apa kayak gitu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang-kala saya tuh waktu di kampung kayak gitu. Orang Jawa itu, orang tua kalau ngajarin anaknya, kamu kalau lewat pohon yang besar, bilang, amit-amit, kulo anak Bagong kayak gitu. Bah, saya anaknya siapa kalau gitu? Masa saya anaknya Bagong kayak gitu? Bagong itu salah satu tokoh punakawan yang jelek Bapak Ibu, yang gendut pendek jelek kayak gitu. Masa saya anaknya Bagong? Nggak mau lah, masa harus lewat pohon gede, lewat batu besar harus bilang, amit-amit, kulo anaknya Bagong kayak gitu. Kenapa orang melakukan itu? Karena mereka takut dengan setan, dengan kuasa gelap. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingatlah, Yakobus 4 ayat 7 menegaskan bahwa tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Berapa sering dalam kehidupan kita juga terbelenggu dengan kuasa gelap atas hidup kita. Contohnya, kita masih memegang kemarahan, kita masih memegang dendam dalam hati kita masih memegang kepahitan dalam hidup kita. Hidup kita dikendalikan oleh kekecewaan, kemarahan, hidup kita digerakkan oleh putus asa. Bukankah itu adalah kerja kuasa kegelapan dalam hidup kita? Kuasa gelap bukan berarti wujudnya itu harus setan-setan terus Bapak Ibu. Itu kan kalau kata Pastor Rosi kan itu level yang ecek-ecek. Tapi kadangkala pekerjaan kuasa gelap itu yang paling kuat adalah ketika menyangkut karakter dan juga motivasi. Seberapa banyak kadang ketika kita melakukan sesuatu, kita digerakkan oleh amarah, kita digerakkan oleh rasa iri, cemburu,
perasaan marah. Sama-sama satu gereja misalnya, tapi tidak pernah tegur sapa. Salaman, masih ada di sana balik. Itu. Bukankah itu berarti kita masih hidup di dalam kuasa kegelapan? Karena kita membiarkan kepahitan dan dendam itu ada dalam hati kita. Susah melihat orang diberkati, senang melihat orang susah. Bukankah itu pekerjaan kuasa kegelapan, Bapak Ibu? Kita menjadi pribadi yang gampang iri. Ada iri hal-hal dalam hal duniawi. Kenapa dia diberkati Tuhan? Kenapa usahanya maju? Kenapa tokonya rame? Itu iri dalam hal duniawi. Tetapi juga ada iri dalam hal rohani. Kenapa dia terus yang ditunjuk jadi WL? Kenapa dia terus yang ditunjuk jadi pemusik? Kenapa dia terus? Kalau ada apa-apa dia terus. Bukankah itu juga perasaan iri dalam hal rohani? Kita marah sama Tuhan. Tuhan, kemarin dia kesaksian, doanya dijawab Tuhan. Minggu berikutnya dia kesaksian, doanya dijawab Tuhan. Hari ini dia doanya kesaksian juga dijawab Tuhan. Lah aku Tuhan, aku doa sampai bangun tidur kok tidak dijawab Tuhan. Tuhan tidak adil ini. Terus ngapain aku berdoa? Bukankah itu pekerjaan kuasa kegelapan? Kita iri dalam hal rohani. Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu Tuhan untuk jawab doa orang itu beda-beda. Karena situasi kondisi kita juga berbeda. Tapi kadangkala iblis menggerakkan kita untuk kita memiliki perasaan iri dalam hal rohani. Bukankah itu pekerjaan kuasa kegelapan? Hari ini, gereja yang sehat adalah gereja yang jemaatnya, pribadinya, itu mengalami kemenangan. Amin. Ketika kita merasa bahwa hidup kita masih dibawa kendalikan oleh kuasa kegelapan, kita masih menyimpan perasaan marah, dendam, benci, atau apa-apa, katakan dalam nama Tuhan Yesus saya mau patahkan itu. Kalau kita berbicara tentang pengampunan itu berat Bapak Ibu, karena saya juga mengalami. Ya Bapak Ibu sebagian besar pasti sudah tahu bagaimana perjalanan hidup saya. Dari umur 8 tahun sampai 17 tahun tidak pernah lihat yang namanya ayah. Hidup sama orang tua, ibu, maaf Bapak Ibu saya itu harus kerja supaya kami itu bisa makan. SD kayak gitu saya itu harus kerja supaya saya itu bantu orang tua supaya bisa makan. Ibu saya harus kerja apapun. Saya pahit hati dengan keadaan Bapak Ibu. Dan pengampunan itu memang sulit. Tetapi akhir kata Tuhan bilang bahwa kamu harus mengampuni karena aku adalah kasih. Karena Tuhan adalah kasih. Jadi jangan biarkan kemarahan dan dendam ada dalam hatimu. Kalau kita sampai hari ini masih menyimpan dendam, marah dengan orang lain, dengan sesama kita, berarti kuasa kegelapan itu masih bekerja di tengah-tengah kita. Mungkin iblis tidak akan sampai ketika kita ibadah tiba-tiba di sini ada penampakan. Tidak, kita bisa langsung tengking dalam nama Tuhan Yesus. Tapi iblis mungkin bisa bekerja dengan cara yang halus di tengah-tengah kita. Ketika menimbulkan perselisihan dengan satu sama lainnya, kita marah satu dengan yang lainnya, kita iri satu dengan yang lainnya, disitulah kuasa kegelapan bekerja di tengah-tengah kita. Dan kita harus patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Bapak Ibu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jangan sampai mau kalah Bapak Ibu. Lawan pekerjaan kuasa kegelapan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mengalami kemenangan, maka kita harus ingat juga satu tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketika kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan, karena Tuhan mengasihi hidup kita, kita juga harus ingat bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi kita, tetapi juga Tuhan mengasihi setiap orang yang ada di luar sana. Itu mengapa menjadi tugas kita, kalau kita ingin menjadi gereja yang sehat, selalu ada orang lain yang dimenangkan. Amin.
Kita bawa orang lain untuk mereka mengenal Tuhan. Atau kita bawa Yesus kepada mereka supaya mereka tahu siapa itu Tuhan. Tuhan menghendaki setiap orang Kristen melayani dia dengan sesuai dengan kasih karunia yang telah Tuhan berikan. Jadi tidak harus Bapak Ibu itu jadi pengkhotbah semua, pemusik semua. Tidak harus. Oh, saya kan tidak harus jadi pengkhotbah, Mas. Benar. Saya kan tidak harus melayani musik, Mas. Benar. Tetapi dalam hal pemberitaan Injil, semua orang percaya itu harus. Jadi bukan pilih, saya mau atau tidak. Tetapi Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini bukan satu pilihan, tetapi ini menjadi perintah dalam kehidupan kita, menjadi sebuah amanat dalam kehidupan kita. Makanya Bapak dikasih Tuhan, dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, kata kerja utamanya adalah jadikan semua bangsa itu muridku. Sedangkan kata pergilah itu dalam tense-nya adalah participle aktif yang bisa dikatakan, bisa juga diterjemahkan kayak gini. Kalau kamu pergi, maka beritakanlah Injil. Dan ini selaras dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ujung bumi. Jadi ini memiliki makna, kemanapun kita pergi, pastikan di situ Injil diberitakan. Jadi kita tidak hanya memberitakan Injil ketika kita di gereja, kita tidak memberitakan Injil ketika kita di rumah saja, tetapi dimanapun kita ada, pastikan di situ juga Injil diberitakan. Kita juga harus menyadari bahwa bersaksi atau memberitakan Injil itu, yang pertama bukan hanya keharusan tetapi juga gaya hidup orang percaya. Jadikan ini sebagai lifestyle, gaya hidup kita. Yang namanya kalau gaya hidup kan itu selalu dikerjakan setiap hari Bapak Ibu. Apa yang menjadi gaya hidup kita, ya itu yang kita lakukan setiap hari. Menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah budaya, culture di dalam hidup kita. Bagaimana kita harus menjadikan memberitakan Injil itu sebagai kebudayaan, culture-nya kita. Jadi kemanapun kita berada, ketika kita melakukan apapun, tujuan kita ya memberitakan Injil. Makanya ini kan kemarin kamu baru mengikuti pelatihan kepemimpinan, kita harus membuat satu culture dalam hidup kita, yang culture budaya yang baik. Ya salah satunya adalah memberitakan Injil dimanapun kita berada. Jadi kita tidak bisa pilih-pilih, ya kalau saya di tempat ini baru memberitakan Injil, tapi kalau di tempat tongkrongan saya tidak akan memberitakan Injil. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadikan bersaksi itu sebagai gaya hidup. Kemudian yang kedua, bukan hanya dengan perkataan tetapi juga perbuatan. Peribahasa bahasa Indonesia mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Jangan sampai kita gembar-gembor sana sini, Yesus adalah Tuhan yang baik, Yesus menyelamatkan, tetapi perbuatan kita tidak mencerminkan apa yang kita beritakan. Kalau dalam dunia fotografi, saya suka fotografi Bapak Ibu, ada satu quote, satu gambar bisa menceritakan sejuta cerita. Ketika kita lihat satu foto ini Bapak Ibu, masing-masing dari kita pasti bisa menangkap cerita yang berbeda-beda. Demikian juga, satu perbuatan lebih bermakna daripada sejuta perkataan. Jadi ketika kita pengen bersaksi, jadi tunjukkanlah juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya kita pandai teori, tetapi prakteknya kita gagal. Jadi Bapak dikasih Tuhan, bersaksi itu bukan hanya sekedar ketika kita berbicara saja, tetapi kesaksian yang paling kuat adalah ketika kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang akan lihat kok Bu, kadang-kala tidak perlu kita bicara, tapi kalau orang lihat apa yang kita lakukan, mereka akan tahu. Makanya di dalam Kisah Para Rasul awal-awal di gereja mula-mula, orang itu bisa tahu itu orang Kristen atau tidak dari perbuatan mereka.
Tanpa mereka gembar-gembor kasih tulisan di sini Kristen. Di sini Kristen pakai kalung salib, anting salib, tatonya salib, enggak perlu. Jemaat mula-mula enggak perlu lakukan itu. Mereka cukup jalan ketemu orang, sapa, ngobrol, orang udah tahu, ini orang Kristen. Mereka pergi ke daerah lain, ngobrol dengan orang langsung ini beda, ini orang Kristen ini. Mereka enggak perlu ngomong, saya Kristen, saya orang Kristen, enggak perlu. Mereka cukup lakukan apa yang menjadi bagian mereka bertindak dengan apa kata firman Tuhan. Maka orang yang lihat pun langsung mengenal, oh mereka orang Kristen. Itulah jemaat mula-mula. Mereka bukan hanya bersaksi melalui perkataan mereka, tetapi mereka juga bersaksi melalui perbuatan mereka. Dan oleh karena perbuatan itu, orang pun mengerti, memahami, dan akhirnya banyak orang berbondong-bondong untuk bergabung dengan mereka. Akhirnya jemaat mula-mula itu semakin bertambah, karena apa? Karena mereka memiliki gaya hidup yang berbeda. Mereka berani berbeda dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan dalam hal perbuatannya. Jadi Bapak dikasih Tuhan, mari di bagian pertama, dalam gereja yang sehat, jemaat mengalami kemenangan dan selalu ada orang lain yang dimenangkan. Kemudian di bagian yang kedua Bapak Ibu, kita akan baca sekali lagi secara bersama-sama, 1, 2, 3. Sehat, tidak hanya terdapat banyak pelayanan, juga ada banyak pelayan. Dalam gereja yang sehat, tidak hanya terdapat banyak pelayanan, tetapi juga ada banyak pelayan. Ini juga bisa memiliki dua makna Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang pertama adalah pelayanan yang berkembang. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, di situ dikatakan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Mengapa gereja yang sehat itu adalah gereja yang memiliki banyak pelayanan? Karena begini Bapak Ibu, Tuhan memberikan masing-masing kepada kita karunia-karunia yang berbeda, amin. Karunia rohani saya, talenta saya, itu akan berbeda dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya bisa main musik, tapi cuma keyboard sama gitar yang bisa. Tapi saya enggak bisa main biola, saya enggak bisa main trompet atau apa. Saya enggak bisa jadi usher yang baik. Ya mungkin bisa Bapak, tapi saya melihat ada banyak orang yang lebih baik ketika mereka menjadi usher. Selalu sumringah, bisa mudah ketawa, friendly kayak gitu. Itu bukankah itu sebagai satu karunia yang diberikan Tuhan kepada kita? Dan gereja yang sehat adalah gereja yang mengakomodasi semua karunia-karunia itu supaya terpakai untuk melayani Tuhan. Itu mengapa gereja yang sehat itu adalah gereja yang memiliki banyak pelayanan. Karena untuk mengakomodasi semua talenta-talenta, semua karunia-karunia yang kita semuanya miliki. Mengapa kita harus memberdayakan semua talenta itu? Karena di dalam perumpamaan tentang talenta, di situ dikatakan ketika Tuhan itu memberikan talenta kepada para hamba, Tuhan itu punya satu tujuan yang tegas. Aku kasih talenta ini untuk dikelola. Tuhan memberikan talenta itu untuk kita kelola. Makanya ketika talenta itu dikelola, di situ dikatakan yang 3 menjadi 6, yang 5 menjadi 10. Itu artinya berkembang. Dan di akhir itu semua ada pertanggungjawaban atas semua talenta yang dikelola. Kita tahu bahwa satu hamba yang menerima satu talenta, ketika dia tidak mengelolanya, melainkan mengubur talenta itu, apa yang dilakukan sang Tuhan kepada hamba itu? Ya, menghukumnya. Berarti ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ketika kita mendapatkan talenta dan karunia. Bapak Ibu dikasih Tuhan di sini, Bapak Gembala buka banyak sekali pelayanan Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah ngisi angket?
Saya yang sampai ngerekapnya itu lihat di situ banyak sekali pilihan pelayanan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai gini loh, kalau Bapak Ibu lihat angket itu, kita tidak mungkin berkata bahwa wah di sini tidak ada pelayanan. Di sini itu ada banyak sekali pelayanan Bapak Ibu yang harus kita kerjakan. Ketika kita melihat tugas gereja adalah persekutuan, koinonia, bersaksi, marturia, tetapi juga pelayanan meja, diakonia. Ketika jemaat mula-mula ini semakin berkembang, mereka melakukan pelayanan yang semakin banyak, mereka bersekutu, mereka bersaksi, tetapi ada satu waktu para rasul itu berkata, berhubung dengan ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Artinya pelayanan itu harus berkembang dalam berbagai bidang. Kita harus bertumbuh, melayani banyak hal supaya 3 tugas gereja ini bisa terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah diakonia. Jadi gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki banyak pelayanan. Karena untuk mengakomodasi semua talenta, karunia yang dimiliki oleh kita semua di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu, di sini tidak ada yang tidak punya karunia roh. Semuanya punya. Tergantung berapa jumlahnya setiap orang itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Kapasitas kita akan berbeda-beda, tetapi saya percaya Tuhan memberikan kepada kita masing-masing karunia, talenta. Nggak mungkin, oh saya nggak punya apa-apa mas kayak gitu. Nggak, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang membiarkan kita pergi bekerja tanpa memberikan satu bekal apapun Bapak Ibu. Kalau kita baca firman Tuhan, kalau Tuhan utus, Tuhan pasti akan berikan penyertaan. Dan kalau Tuhan bilang kamu harus melayani, Tuhan kasih itu karunia. Dan disitulah gereja yang sehat adalah gereja yang mengakomodasi semua karunia-karunia itu. Sehingga di bagian yang kedua, bukan hanya terdapat banyak pelayan, tetapi juga banyak pelayan. Gereja yang sehat adalah gereja yang banyak pelayan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setiap kita di tempat ini itu punya satu tujuan yang telah Allah berikan dalam hidup kita. Ia mau supaya kita melakukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Jadi masing-masing di tempat ini, setiap pribadi itu punya tujuan Allah dalam hidup kita. Kalau orang bilang destiny, apa yang menjadi destiny-nya Tuhan atas hidup saya? Apa yang menjadi tujuan ilahinya Tuhan atas hidup saya? Kenapa seorang Antoni Cahyono itu ada di tempat ini? Pasti Tuhan punya rencana. Kenapa Bapak Marubasi Hombing itu ada? Karena Tuhan punya tujuan ilahi atas hidupnya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang lain. Karena Tuhan punya satu pekerjaan yang baik yang telah Tuhan persiapkan sebelumnya. Jadi mengapa kita harus melayani? Karena kita dipanggil untuk melayani dan berbuah. Dalam Yohanes 15 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih engkau, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Berapa banyak kadang kita berpikir kayak gini, kalau saya melayani Tuhan ya terserah saya lah. Saya jadi orang Kristen, dan kalau Tuhan minta saya melayani, ya terserah saya mau saya rela atau enggak. Karena saya bisa pilih kok, saya mau atau enggak. Tapi Tuhan katakan no, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu loh. Bukan kita yang milih Tuhan, bukan kita yang memilih apakah kita mau melayani Tuhan atau tidak. Tetapi yang terjadi adalah karena Tuhan yang sudah pilih kita untuk jadi pelayannya. Kadang kita berpikir, ya kalau saya suka, saya mau melayani, tapi kalau enggak. Karena saya merasa saya bisa memilih Tuhan. Tetapi bukan seperti itu yang dikatakan Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih engkau. 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 Aku yang pilih engkau
pilihan Tuhan itu juga ada tujuannya. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, buahmu itu tetap. Supaya kita menghasilkan buah, itulah melayani. Dalam pelayanan kita menghasilkan buah. Yang kedua juga kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Bapak dikasih Tuhan, ketika Tuhan datang ke dunia ini, apakah Tuhan datang sebagai seorang raja? Sejak Yesus lahir, Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa dia datang sebagai seorang hamba. Dia menunjukkan bahwa dia raja di atas segala raja, tetapi dia datang untuk melayani kita. Dia datang sebagai seorang hamba, dia taat untuk mati di atas kayu salib menggantikan kita dari semua dosa-dosa kita. Kadang-kala kita mikir kalau melayani itu kayaknya ya bonafit mas, masa saya yang kayak gini harus kosek-kosek WC, masa saya yang kayak gini harus di depan pegang peluit-peluit kayak gini markirin jemaat datang, masa saya yang di sini yang anggun, yang udah rapi harus banyak senyum di jemaat, nanti gigi saya kering mas kayak gitu, nanti kalau pipi saya kram kayak gimana kayak gitu, masa saya yang kayak gini harus edarin kantong persembahan kayak gini-gini, wah enggak munafik mas. Dan kita berpikir kayak gitu Bapak Ibu, kita takut ketika kita melayani, kita menjatuhkan harga diri kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika para murid itu berdebat, Tuhan siapakah yang paling besar di antara kami? Karena kan para murid pengen tahu nih, siapa yang paling hebat di antara mereka. Mereka kasak-kusuk ini, menurutmu siapa yang paling hebat di antara kita, yang paling hebat pelayanannya? Petrus, Yohanes, Yakobus itu. Wah, aku. Tuhan Yesus dengar kasak-kusuk itu. Tuhan Yesus panggil mereka, kalau kamu pengen jadi yang paling besar, kamu harus jadi hamba untuk mereka semua. Kadang-kala kita berpikir kalau kita melayani takut nanti harga diri saya turun kayak gitu kan. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan katakan kalau kamu pengen menjadi yang terbesar, maka kamu harus menjadi hamba bagi sesamamu. Karena itu yang Tuhan ajarkan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah yang duduk makan? Itu pandangan orang dunia. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Itu yang Tuhan katakan. Ketika mereka berkata, siapakah yang paling besar di antara mereka? Antara para murid dengan Yesus, siapakah yang paling besar? Jelas Yesus. Tetapi Yesus katakan, aku di tengah-tengah kamu sebagai seorang pelayan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita tidak akan bisa bertumbuh kalau 3D Bapak Ibu. Datang, duduk, dengar. Kita tidak akan bisa bertumbuh kalau kita cuma datang, duduk, dengar tapi tidak melakukan apapun. Kalau kita mau bertumbuh, salah satu cara supaya kita bertumbuh adalah melayani. Karena di dalam pelayanan itu, ketika kita melayani, disitulah kita akan bisa bertumbuh. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir, saya cuma mau jadi 3D mas, datang duduk diam, habis itu beres. Bapak Ibu tidak akan bisa bertumbuh. Bapak Ibu tahu, orang yang cuma mau dilayani itu cuma dua tipe. Yang pertama, dia belum dewasa, yang kedua, dia lagi sakit. Ya kan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lagi sakit kan, misalnya suami istri, Papa makan, suapin. Papa apa? Minum, kasih minum. Papa apa? Pengen martabak, oh langsung beli. Cuma orang sakit yang dilayani Bapak Ibu. Dan cuma anak kecil yang pengen dilayani. Iya kan, kalau anak kecil kan, mama apa? Mamam kayak gitu kan. Nggak mungkin anak yang baru usia 1 tahun pergi ke dapur, ambil piring, kemudian sayurnya mana, ambil sendiri. Enggak Bapak Ibu, mereka pasti nangis kalau lapar karena pengen dilayani. Demikian juga kita. Kalau kita tidak melayani, kita tidak akan bertumbuh.
Kalau kita tidak melayani, kita tidak akan sehat. Karena orang yang pengen cuma dilayani itu cuma dua hal. Belum dewasa atau dia sedang sakit. Jadi kita tidak bisa datang duduk diem Bapak Ibu. Tuhan kasih kepada kita karunia masing-masing untuk dikerjakan. Dan di tempat ini ada banyak pelayanan untuk kita kerjakan. Tetapi mengapa kita cuma duduk diam? Kita tidak akan bisa bertumbuh Bapak Ibu kalau kita seperti itu. Ingat, dalam 1 Petrus 4 ayat 10 tadi dikatakan, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Berarti Tuhan melihat kita sebagai pengelola atau pengurus talenta kasih karunia itu. Kalau kita tidak kelola talenta itu, kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jika kita kehadap-hadapan sama Tuhan di pengadilan, Ayu sudah kasih you 4 talenta, 4. Tapi kenapa you tidak pakai talenta itu? Tidak bisa Tuhan, aku tidak mampu. Bukankah Ayu sudah kasih teman buat you untuk lakukan itu? Tidak gini-gini Tuhan. Enggak. Ada kalanya kita nanti akan melakukan pertanggungjawaban karunia itu di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi pengelola yang baik dari kasih karunia Allah Bapak Ibu. Caranya adalah melayani. Semua siap melayani? Masih setengah Bapak Ibu. Ini aminnya amin yang terpaksa ini kayak gitu. Semuanya siap melayani? Semuanya siap melayani? Oh, Bapak Gembala, semuanya siap melayani Pak. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau sehat, maka kita harus melayani. Karena bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Kalau Tuhan pilih kita, Tuhan kasih satu tujuan jelas, supaya kita pergi dan menghasilkan buah-buahmu itu tetap. Makanya dalam gereja yang sehat, terdapat banyak pelayanan, tetapi juga banyak pelayan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kita akan baca sama-sama lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, saya pernah bagikan ini di grup Bapak Ibu. Ini perkataan Pastor Arif kayak gitu yang sangat memberkati saya. Gereja yang sehat tidak bergantung kepada uang, tetapi dalam gereja yang sehat terdapat cukup uang. Ini juga ada dua makna Bapak Ibu, di mana makna yang pertama adalah kita bergantung penuh kepada Allah. Dalam Matius 6 ayat 24, di situ dikatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam sepanjang kitab suci, satu hal yang dihadapkan secara head to head, apple to apple dengan Tuhan adalah mamon, uang. Kamu mau pilih Tuhan atau mamon? Ya siapa sih yang tidak perlu uang? Siapa sih yang tidak perlu uang? Ada di sini yang tidak perlu uang? Ada? Kalau tidak ada saya boleh minta lah. Saya minta uangnya karena katanya kan tidak perlu kayak gitu kan. Tapi kenyataannya kan semua perlu uang kan Bapak Ibu. Semuanya butuh uang. Tetapi jangan sampai hidup kita itu bergantung kepada uang. Kalau kayak gitu, hidup kita dikendalikan oleh mamon. Lagi-lagi uang, lagi-lagi uang. Lagunya siapa itu enggak tahu. Tapi ada lagu kayak gitu kan. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jika hidup kita itu mengakar kepada uang, jika tujuan hidup kita digerakkan oleh mamon, maka hanya kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika gereja itu bergerak karena uang, dia bukan lagi menjadi gereja Kristus, tapi gereja mamon. Kalau hidup kita bergerak dikendalikan oleh uang, maka kita bukan lagi anak Tuhan, tapi anak mamon. Jadi Bapak dikasih Tuhan, maka penting bagi kita untuk kita memiliki motivasi
yang tidak hanya tertuju kepada uang atau harta kekayaan, tetapi kepada Tuhan saja. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Siapa sih yang gak pengen dapat sesuatu? Ketika kita berdoa, pasti kita pengen doa kita dijawab Tuhan. Ketika kita butuh sesuatu, pasti kita pengen kebutuhan kita itu dijubkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang dicari jangan kebutuhannya dulu, tetapi yang dicari adalah Tuhannya dulu. Jangan cari berkatnya, tetapi carilah sumber berkatnya. Tapi kan kadang-kala kita kebalik-balik Bapak Ibu. Kita cari berkatnya, kita lupakan siapa yang memberi berkat. Kita cari kebutuhannya, tapi kita lupakan tentang kerajaan Allahnya. Gereja yang sehat tidak bergantung kepada uang. Kalau pengen hidup kita sehat, jangan sampai dikendalikan oleh mamon. Makanya di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan kerat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak akan merusaknya dan pencuri tidak akan membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hatimu berada, di situ juga hartamu berada. Oh, kebalik, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau tidak ada yang revisi tadi, ngikut aja kayak gitu. Ini Bapak dikasih Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apakah selama kita hidup di dunia ini, kita mencari harta dunia ini? Firman Tuhan katakan, itu semuanya akan berkarat, akan dimakan oleh ngengat, dan juga pencuri bisa mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ya bukan berarti habis ibadah kemudian mas saya mau jual seluruh rumah dan mobil saya. Kenapa Pak? Saya tidak mau mengumpulkan harta di dunia, saya mau ikut Tuhan. Tidak seperti itu, tetapi hidup kita jangan dikendalikan oleh mamon, jangan dikendalikan oleh uang. Semuanya itu cuma uang, cuan kayak gitu. Mau lakukan apapun cuan enggak? Mau suruh ini cuan enggak kayak gitu. Berarti hitung-hitungan Bapak Ibu kalau kita seperti itu. Makanya kan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apakah hati kita hanya berisi tentang perkara-perkara dunia, atau hati kita berisi tentang perkara-perkara surga? Itu tergantung bagaimana kita memandang harta itu. Apakah kita hanya fokus kepada harta di dunia atau harta yang di surga? Mengapa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah? Karena di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan kemudian Yohanes 15 ayat 5 berkata, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku, kamu tidak akan dapat apa-apa. Sebab di luar Yesus, kamu tidak akan punya apa-apa. Jadi Bapak dikasih Tuhan, mari bergantung kepada Allah. Cari uang boleh, tetapi jangan lupa cari Tuhan. Makanya mari beri tepuk tangan yang hari ini, minggu ini datang ke gereja semuanya. Boleh kasih apresiasi untuk diri kita Bapak Ibu. Hari ini mungkin saya bisa kerja tetapi saya pilih untuk datang ke ibadah. Itu berarti kita kayak tadi, pilihlah, kamu pilih Tuhan atau mamon. Kalau kita ada di tempat ini berarti kita pilih Tuhan. Jadi kan itu sesuatu yang harus diapresiasi kan Bapak Ibu. Kita melakukan pilihan yang benar hari ini di hadapan Tuhan kalau kita datang ke tempat ini. Kemudian yang kedua, ketika dalam kata gereja yang sehat tidak bergantung kepada uang, tetapi dalam gereja yang sehat terdapat cukup uang. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 15, kamu akan diperkaya dalam segala hal sehingga kamu dapat bermurah hati pada setiap kesempatan. Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan katakan, kamu akan diperkaya dalam segala hal sehingga kamu dapat bermurah hati dalam setiap kesempatan. Itu artinya Tuhan kasih kita modal
buat kita bermurah hati. Karena kan kadang kalau kita murah hati kan, saya enggak punya apa-apa Mas, kayak gitu. Semua kantongnya dikeluarin kayak gitu tuh Mas, enggak ada isinya apa-apa Mas. Jadi saya enggak bisa bermurah hati. No, firman Tuhan katakan bahwa kamu akan diperkaya dalam segala hal, sehingga kamu dapat bermurah hati dalam setiap kesempatan. Bapak dikasih Tuhan, gereja yang sehat itu memiliki kemurahan hati yang besar. Mengapa Bapak Ibu? Karena kan tadi, gereja yang sehat itu harus punya banyak pelayanan. Dan yang namanya pelayanan itu pasti butuh sumber daya Bapak Ibu. Manusia kah? Uang kah? Tenaga kah? Yang namanya pelayanan itu pasti butuh sumber daya. Tuhan Yesus pun ketika melayani di dunia ini, ada tim khusus yang mensupport pelayanannya Tuhan Yesus dan para murid-muridnya. Kalau kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3, di situ ada beberapa orang yang tergabung dalam satu tim. Orang-orang yang punya harta, mereka itu melayani Tuhan dengan apa yang mereka punya. Jadi misalnya hari ini Tuhan pengen ngadakan perjamuan di rumah ini, mereka langsung siapkan apa yang jadi kebutuhannya. Butuh apa? Kayaknya butuh minuman anggur, yaudah beli. Butuh apa? Roti, beli. Kayaknya butuh kursi, ya sudah siapin. Rumahnya belum dibersihkan, suruh orang bersihin kayak gitu. Ada satu tim yang mensupport pelayanan Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini selama 3 tahun itu. Karena memang pelayanan pasti butuh sumber daya. Bukan berarti Tuhan, maksudnya gini Bapak Ibu, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa cukupkan sendiri kok. Kita mau perjamuan ini, Petrus ngomong, Tuhan kita butuh roti loh. Tuh, roti udah ada. Anggurnya Tuhan, tuh udah, butuh apa lagi? Kursi Tuhan, kursi, butuh apa lagi? Kayaknya gedungnya kurang gede. Tuh, udah ada. Tuhan bisa kan? Tuhan Yesus bisa. Ketika Yesus melayani, Tuhan bisa lakukan itu. Mau butuh apa Petrus untuk melayani Tuhan? Butuh kapal. Nah, tuh kapal gitu. Bisa. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Karena kalau Tuhan lakukan itu, kita tidak akan pernah belajar untuk bermurah hati. Tuhan kasih kesempatan. Makanya tadi kamu akan diperkaya dalam segala hal, supaya kamu bisa bermurah hati dalam setiap kesempatan. Kenapa Tuhan tidak lakukan ketika dia melayani, semua dicukupkan. Tuhan bajuku jelek, wah langsung bajunya Louis Vuitton atau apa mereknya. Bisa saja kalau Tuhan mau, tapi Tuhan tidak pernah lakukan itu. Karena Tuhan kasih kesempatan. Kamu kan udah denger kan, aku selalu ngajarin kamu untuk murah hati. Nih, ada kesempatan untuk kamu melakukan apa yang kamu dengar. Jadi Bapak dikasih Tuhan, dalam gereja yang sehat, terdapat kemurahan hati yang besar. Tuhan sudah kasih kepada kita semua kesempatan untuk kita menunjukkan kemurahan hati kita. Tapi kan kadang-kala kita berpikir, aku enggak punya apa-apa. Aku tuh enggak punya apa-apa, buat aku saja kurang. Gimana buat ngasih yang lain? Karena aku aja kekurangan. Bapak Ibu kalau kita memperhatikan kebutuhan kita, misalnya Tuhan kasih hari ini 10 juta, kurang enggak? Minggu depan Tuhan kasih 100 juta, Bapak Ibu bakal ngomong kurang enggak? Yang benar. Minggu depan lagi Tuhan kasih 1 miliar, bakal ngomong kurang enggak? Karena manusia itu ketika income bertambah, gaya hidup bertambah Bapak Ibu. Awalnya sendal swallow sudah pede, kemana-mana pakai sendal swallow. Ketika income-nya sudah 100 juta, apakah dia mau pakai sendal swallow? Enggak Bapak Ibu, Crocs minimal. Kalau enggak sandalnya ya sandal jepit itu, yang Louis Vuitton atau apa. Karena ya seperti itu manusia Bapak Ibu. Kalau kita memperhatikan kebutuhan kita, itu ego kita Bapak Ibu. Dan ego manusia itu enggak ada batasnya. Kenapa orang gajinya udah puluhan juta tapi mau korupsi? Ya, karena mereka masih memperhatikan kebutuhan mereka. Saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Karena mereka pengennya mau terima terus. Tapi Bapak Ibu kalau kayak kita seperti itu, kita tidak akan pernah belajar untuk bermurah hati. Karena kita masih memperhatikan ego kita sendiri. Mengapa kita harus bermurah hati Bapak Ibu?
Di dalam Lukas 6 ayat 36 di situ dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Di mana seorang anak itu bisa dikatakan anak sah dari orang tuanya. Di mana bukti kalau seorang anak itu anak sah orang tuanya? Biasanya buktinya apa? Mirip, apalagi? Karakternya mirip, wajahnya mirip, dan secara medis apa Bapak Ibu? DNA-nya mirip. Murah hati itu adalah DNA-nya Allah. Allah itu adalah murah hati, karena Allah adalah kasih, berarti DNA-nya Allah adalah murah hati. Jadi kalau di dalam kehidupan kita tidak ada murah hati, berarti tidak ada DNA Allah dalam hidup kita. Berarti kita tidak mirip dengan Allah. Kalau kita punya anak, loh ini kok wajahnya beda kayak gitu. Loh, kamu anaknya siapa? Kayak gitu kan. Kita kan, ya orang tua kan pasti gitu, mirip ya. Ya saya percaya walaupun saya belum orang tua, tapi kalau ada orang ketika lihat anak kita, mirip bapaknya, mirip ibunya, pasti bangga kan. Wah ini anakku. Tapi ketika ada orang ngomong, loh kok enggak mirip ya Dak sama kamu ya Dak ya? Sama papanya juga enggak mirip. Kita kan kali mikir kan, masa sih enggak mirip kayak gitu? Masa sih enggak mirip kayak gitu kan? Karena yang menjadi bukti kita anak atau tidak, itu kemiripan dan juga DNA. Murah hati itu adalah DNA Allah. Jadi kalau tidak ada kemurahan hati dalam hidup kita anak siapa? Kita anaknya siapa kalau kayak gitu? Makanya kemurahan hati itu berbicara apakah kita mengakui Tuhan sebagai Bapa atau bukan. Kalau ada orang Kristen tapi pelitnya minta ampun, perlu dipertanyakan ini. Kamu anaknya siapa? Anak siapa? Oh, anak siapa? Kayak gitu kan. Karena setahu firman Tuhan katakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati itu berbicara memberi, dan memberi itu bukan harus materi, Bapak Ibu. Dan di sini juga saya tidak membicarakan jumlah. Saya tidak membicarakan bentuk, saya tidak membicarakan jumlah. Tetapi yang pasti kita harus bermurah hati. Kita harus memiliki kemurahan hati itu dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak murah hati, kita bukan anaknya Tuhan. Makanya Bapak Ibu, gereja yang sehat adalah gereja yang mengalami Kristus setiap hari dan menunjukkan Kristus kepada orang lain sehingga mereka mengenal Kristus. Kemudian gereja yang sehat adalah gereja yang berkembang dengan berbagai macam kreativitas dalam pelayanan dan jemaat aktif berkontribusi di dalamnya. Jemaat aktif untuk melayani. Kemudian gereja yang sehat adalah gereja yang bergerak karena bergantung kepada Allah, bukan kepada harta atau uang dunia ini, dan terdapat kemurahan hati yang besar di dalamnya untuk memberi. Kita mau jadi gereja yang sehat, amin? Mau jadi sehat? Mau jadi sehat? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak dikasih Tuhan. Tuhan, kami boleh bersyukur untuk hari ini ketika kami belajar untuk bagaimana kami boleh menjadi gereja yang sehat. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk kami selalu mengalami kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, sehingga dalam setiap kehidupan kami, segala ikatan, kuasa, pekerjaan, kegelapan yang ada dalam hidup kami, Tuhan patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus hari ini Tuhan. Ketika mungkin hari ini kami masih menyimpan marah, dendam, kami menyimpan kepahitan itu dalam hati kami. Hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan patahkan, hancurkan setiap belenggu itu. Setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang bekerja di tengah-tengah kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan patahkan, hancurkan hari ini Tuhan. Kami menang oleh karena kuasa darah Yesus yang menuntun kami, yang membasuh kami, memerdekakan kami dari setiap kutuk belenggu dosa. Yang kami mau bawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Kami mau bawa memberitakan Injil kepada setiap orang yang kami temui. Kami juga mau Tuhan, untuk kami melakukan teladan yang telah Engkau berikan kepada kami, untuk kami hidup sebagai seorang hamba Tuhan, dan berikan kepada kami kemampuan untuk kami boleh aktif dalam kami melayani Tuhan, sesuai dengan talenta yang karunia yang kami miliki hari ini. Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami hanya cuma duduk diam dan dengar, tanpa kami mau melakukan apapun dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami jika selama ini kami menyia-nyiakan setiap talenta karunia rohani yang kami punya. Kami terlalu nyaman Tuhan untuk dilayani. Kami terlalu nyaman
Tuhan, hari ini firman Tuhan berkata supaya kami mengikuti teladan-Mu. Kami tidak mau menjadi anak kecil lagi Tuhan. Kami tidak mau seperti orang sakit lagi yang selalu minta dilayani. Tapi hari ini kami mau memberikan hidup kami untuk kami melayani Engkau. Untuk melayani sesama kami di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, setiap kesombongan pribadi kami, setiap pemikiran pribadi kami yang salah bertentangan dengan pelayanan, Tuhan ubahkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ubahkan hati kami Tuhan. Berikan hati hamba itu dalam hidup kami Tuhan. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Hati yang mau melayani orang-orang sekeliling kami. Hati yang mau memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dan hari ini juga kami belajar bagaimana kami tidak bergantung kepada harta di dunia ini. Tuhan, Engkau tahu setiap motivasi hati kami saat ini Tuhan. Apakah hidup kami selama ini hanya mengejar kesenangan kami sendiri? Apakah hidup kami selama ini hanya mengejar harta di duniawi ini? Tuhan, Engkau tahu. Dan hari ini ketika Engkau berkata bahwa kamu tidak bisa hidup untuk dua tuan, antara Tuhan atau Mamon, kami mau berkata bahwa kami mau hidup untuk Engkau Tuhan. Kami mau bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Kami mau mencari harta yang tidak akan pernah hilang. Harta yang tidak akan pernah dicuri oleh siapapun. Kami mau di mana harta kami berada di situ hati kami berada. Kami mau hati kami ada di dalam Tuhan. Kami mau harta kami ada di dalam Tuhan. Tuhan berikan kepada kami juga untuk kami bisa bermurah hati dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami menyia-nyiakan banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa menunjukkan kemurahan hati. Dan kalau kami berpikir, bagaimana kami bisa memberi kalau untuk kami sendiri saja masih kurang, dan bagaimana banyak hal pemikiran-pemikiran yang salah lainnya. Tapi pagi ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, ubah setiap pemikiran-pemikiran yang salah itu. Setiap motivasi yang salah itu di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan akan ubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami mau menjadi seperti Engkau. Jika Engkau berkata, Engkau murah hati, maka kami adalah orang-orang yang penuh dengan kemurahan hati. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kami berdoa untuk setiap kami semua jemaat Tuhan di tempat ini. Bila dengan sukacita kami menerima firman ini, dan kami melakukannya dengan kesetiaan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih untuk Evangelis Antoni untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada kita di minggu pagi hari ini. Dan saat ini saya akan membacakan warta sepekan dari gereja kita. Gembala sidang dan seluruh pengerja serta jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah dengan kami. Kami menyambut saudara dengan sukacita yang luar biasa dan kami rindu kita boleh bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan akan Tuhan di tempat ini. Kami informasikan gereja kami memiliki 2 kali ibadah. Ibadah pertama dilakukan pukul 8 pagi dan ibadah kedua sore pukul 5 sore di tempat ini. Jadi kepada setiap kita juga semua yang berhalangan hadir untuk ibadah di pagi hari, boleh ibadah di sore hari pukul 5 sore. Diinformasikan kepada setiap kita, jemaat gereja GSJ Karismata, terkhusus untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, untuk boleh hadir dalam menara doa yang diadakan setiap hari Jumat pukul 19 malam. Jadi kepada setiap kita, mari kita bertumbuh bersama dalam setiap doa-doa kita, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Mari semua untuk boleh hadir dalam ibadah menara doa gereja kita. Selesai ibadah,
kita akan diingatkan kepada seluruh teens dan juga youth selesai ibadah untuk boleh tetap tinggal di ruangan ini karena akan ada ibadah next gen dengan tema menghormati orang tua. Mari setiap orang tua mengingatkan anak-anak kita untuk tetap tinggal di tempat ini selesai ibadah, untuk setiap anak-anak kita boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah next gen yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala Pastor Richard Lasso. Dan kita melihat untuk program dari bulan Natal gereja kita boleh dilihat, dan kita akan mulai berkumpul bersama untuk bisa melakukan setiap kegiatan-kegiatan Natal kita di tempat ini. Diinformasikan juga kepada seluruh kaum wanita, jangan lupa tanggal 26 Oktober, tepatnya hari Sabtu, jam 9 pagi diadakan kaum wanita BKGS, tepatnya di GKP Cikembar. Mari setiap kita untuk meluangkan waktu kita boleh berkumpul bersama dan berangkat ke Cikembar di tanggal 26 Oktober pukul 9 pagi. Itu saja informasi gereja kita untuk seminggu ini, dan mari saat ini kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberi, saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk saat ini. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh memberi Tuhan. Memberi sebagian dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ini persembahan-persembahan kami yang terbaik yang sudah kami persiapkan Tuhan. Biarlah setiap persembahan-persembahan yang akan kami berikan ini boleh digunakan untuk pelayanan gereja-Mu Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap tangan-tangan kami siap memberi. Karena kami percaya Engkau Allah sumber segala berkat. Dan apa yang kami terima itu semua datangnya daripada-Mu. Karena itu biarlah kami memiliki hati yang luar biasa untuk kami boleh mengembalikan setiap apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu, setiap kita yang percaya, yang siap memberi, katakan amin, haleluya. Kita semua untuk bangkit berdiri. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Di tengah
terima kasih Tuhan. Tiap langkahku ke tempat tinggiku, hingga sekali di rumah hingga sekali nanti aku tiba, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang baka. Amin, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, haleluya Tuhan, hanya Engkau yang dimuliakan. Penguasa di udara, di runtuh, haleluya, biarlah namamu ditegakkan sekarang. Haleluya. Muliakanlah Raja. Amin. Penguasa. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Bagi Tuhan segala kemuliaan, bagimu Tuhan segala hormat kami kepadamu. Mari Tuhan, sesuai dengan visi misi gereja kami bahwa kami adalah mitranya Tuhan, mitranya Allah yang menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami menjadi mitra, kami menjadi alat tangan Tuhan untuk menghadirkan kerajaan surga. Dan Tuhan ingin agar kerajaan surga, yaitu gereja Tuhan, yaitu diri kami, itu berkuasa atas dunia ini. Menerangi dunia, menggarami dunia, memenangkan dunia, mengubahkan dunia semakin baik lagi, bukan semakin buruk. Kami mau mengubah keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, mata pencaharian kami, sekeliling kami Tuhan. Kami mau mengubahkan lewat terang kami, lewat garam yang kami garami orang-orang lain menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Dan dimenangkan bagi Tuhan, dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan lewat tangan kami, lewat ucapan kami. Tuhan, kami adalah gereja yang sehat, gereja yang kuat, gereja yang kokoh, gereja yang menjadi terang dan kemuliaan Tuhan. Kami menjadi gereja yang menjawab kebutuhan dari dunia ini. Kami mau menjadi gereja yang relevan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pagi ini. Tuhan memberkati kami yang telah hadir, Tuhan berkati setiap kami yang melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat dari Tuhan, dari surga, turun dan memenuhi kami sidang jemaat-Mu. Segala usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangga, bisnis dan mata pencaharian kami diberkati oleh Tuhan. Yang belum bekerja diberkati oleh Tuhan, yang belum punya usaha diberkati oleh Tuhan, diberikan yang terbaik. Dan Tuhan akan menolong, menguatkan, memampukan kami dan Kau berjalan di depan kami. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Kami berdoa apabila kami akan pulang Tuhan dan menyertai kami sampai di rumah.
Kami membawa damai sejahtera, sukacita, kami membawa shalom bagi semua orang. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan yang berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus, serta persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami.